Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu menyempatkan waktunya bersama dengan saya untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif atau disiplin positif. Di antara Bapak Ibu sudah beberapa yang melakukan dan itu sudah kita laksanakan. Dan saya melihat dalam kelas-kelas sudah ada kesepakatan kelas dan itu salah satu yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Dan atas waktu yang telah diberikan disempatkan untuk saya dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, tujuan dari kegiatan kita ini kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah diberi gelar Bapak Pendidikan dan menurut beliau Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu hanya dapat menuntun. Jadi kita sebagai guru sebenarnya kita hanya dapat menuntunnya, tidak melukis dari sejak awal tetapi menuntun mereka untuk bertumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi kita betul-betul sebagai pendidik tidak memulai melukis anak ini harus seperti apa, tetapi kita hanya sebagai penuntunnya, menuntun mereka untuk memperkuat kekuatan kodrat yang mereka miliki dan sedapat mungkin kita memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian pengertian budaya positif. Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada konsep dasar dari budaya positif ini, yakni mulai dari perubahan paradigma belajar, posisi kontrol guru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Itulah konsep dasar yang dilakukan dalam menumbuhkan budaya-budaya positif. Kemudian selanjutnya kita melihat yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 butir: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan pada peserta didik kita. Kemudian disiplin positif. Ketika kita mendengar disiplin positif, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang disiplin dan positif atau disiplin positif? Kaku, ya, kaku. aturan, Apalagi kalau hukuman, ya, hukuman. Kalau berbicara disiplin, kaku, aturan, hukuman, apalagi
taat, ya, ya. Bagaimana Ibu Jentri? Tidak apa-apa. Tegas. Tegas, ya betul. Dan sama, saya kira sependapat semua bahwa kalau kita mendengar atau bercerita atau membahas tentang disiplin itu, kita akan langsung mengarah kepada aturan, kaku, disiplin, tegas. Kalau bisa masuk dalam isinya adalah marah-marah. Ya itu ya mungkin ya menurut kita. Dikeluarkan. Tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Keluarlah ancaman seperti yang dikatakan Bapak ya. Ya betul sekali. Ya selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, peraturan seperti yang Bapak Ibu katakan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman tadi yang Bapak katakan, padahal suatu hal yang berbeda karena belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ingat itu Bapak Ibu ya, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu, ingat itu hanyalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman sebenarnya kalau perlu tidak boleh digunakan sama sekali. Nah, kembali Jadi lagi. tidak perlu ada lagi basus ya. Ya, ya Pak. Tidak perlu lagi ada basus setiap pagi itu. Tidak perlu ada basus lagi setiap pagi. Tentang hal itu sebenarnya itu sudah bagian dari pembinaan, tapi tidak langsung memberi hukuman kepada anak itu. Tidak Ya, fisik. iya. Disiplin positif. Kita melihat dulu secara harafiah. Disiplin berasal dari kata disiplin yang berartinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, apalagi ancaman atau hukuman. Selanjutnya, disiplin positif adalah sebagai pendidik kita, atau tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Nilai kesepakatan atau nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Mari kita lihat bersama nilai kebajikan yang pertama. Nilai kebajikan yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 pilar dari profil pelajar Pancasila. Kemudian di situ nilai kebajikan yang kedua adalah IMO Primary Years Program, ini bahasa Inggris, singkatan dari PYP, yang berisi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu kebajikan, nilai-nilai kebajikan dalam IBO Primary Years Program. Kemudian nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu kita dapat dipercaya, pendengaran yang aktif, lurus hatinya, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Jadi ada 3 nilai kebajikan, dan dalam 3 poin kebajikan itu terdiri dari beberapa yang bisa kita lakukan dan sedapat mungkin kita miliki, baik sebagai Bapak Ibu guru maupun anak-anak nanti yang kita tuntun. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku.
Jadi 3 pilar tadi itu 3 nilai kebajikan yang banyak poin-poin ke bawah adalah merupakan fondasi kita berperilaku Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Inilah dia kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Pasti kita semua menginginkan agar kita bertahan hidup, bahkan dalam sakratul maut atau dalam kita sudah gawat darurat, keluarga kita, bahkan kita sendiri sebagai manusia biasa ya, kita masih, kalau bisa kita terus bertahan hidup, masih mengingat keluarganya, anak-anaknya dan cucunya. Itulah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Atau mungkin ada Bapak Ibu di sini yang tidak butuh dikasih sayang atau tidak perlu diterima. Ada semua butuh ya, setuju, dan saya juga sangat sependapat dengan itu. Saya juga sangat butuh kasih sayang. Ya, dan kita ingin rasa diterima di setiap atau dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk kebebasan. Kita harus setiap manusia pasti ingin hidup bebas ya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Atau ada Bapak Ibu yang setiap hari kalau perlu saya bersedih terus. Tidak ya. Kalau perlu setiap hari kita senang, makanya kita berusaha setiap di kantin memunculkan humor-humor yang bisa membuat sebenarnya kita bisa bahagia, terus senang, sekalipun mungkin banyak sekali di sana sini tugas kita. Itulah memang adalah kebutuhan dasar manusia. Kita butuh kesenangan. Di rumah juga begitu, di sekolah juga begitu, dan dimanapun kita berada, kebutuhan kita butuh senang. Maka sangat perlu juga kita pergi rekreasi, jalan-jalan, makan mie siram di rumah. Kalau kita membuat itu kita senang, ayo lakukan. Selagi itu tidak membuat kita berat, lakukan hal itu. Kebutuhan dasar yang kelima Bapak Ibu adalah penguasaan. Dalam rumah tangga ada bapak rumah tangga yang diharapkan juga mampu menguasai seluruh anggota dalam rumah itu, artinya mampu mengontrol anak-anak, bahkan istri. Jadi setiap manusia juga memang bagian kebutuhannya adalah mampu menguasai atau penguasaan, mampu menguasai dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak mampu menguasai diri sendiri, maka juga itu sangat bahaya. Ada keinginan itu langsung dilakukan, tapi dia tidak mampu menguasai, stop, ternyata itu keliru. Iya. Itulah 5 dasar kebutuhan manusia. Kita lihat yang pertama tadi adalah bertahan hidup. Boleh kita baca sama-sama mulai dari atas. Kebutuhan bertahan hidup seksual adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ke bawah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, makanya kita diharapkan kesehatan rumah, makanan, pakaian, keamanan itu adalah bagian dari untuk mempertahankan kehidupan kita. Baik, selanjutnya kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Mari kita baca sama-sama. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima
meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Baik. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mari kita baca. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Itulah bagian dari pengertian penguasaan diri. Kalau kita sudah memiliki diri, maka kebutuhan dasar kita penguasaan diri ini sudah terpenuhi, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, penguasaan ya, masih bagian dari penguasaan. Ya, lanjut saja. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, prestasi sudah tadi ya kita lihat sama-sama. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita punya hak kebebasan. Kita memiliki kebutuhan, yaitu salah satunya kebebasan. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru, dan menarik. Itulah bagian dari kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, mari kita baca. Kebutuhan akan kesenangan adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur di sekolah kita, di kantin biasanya kalau kita sudah ada waktu senggang, waktu free dari tugas-tugas kita bercandaria di kantin, itu sudah bagian dari memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu bagaimana supaya kita selalu bersukacita, bercandaria, dan bisa menghasilkan hormon, bisa senang ya. Jadi itu bagian dari kebutuhan kita, jadi sangat sah-sah saja dan sangat bisa kita lakukan ya. Kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangannya yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, suka permainan dan mengoreksi barang, suka bergurau, melucu dan menggemaskan. Nah, selanjutnya adalah perilaku manusia juga memiliki motivasi. Kita harus memiliki motivasi perilaku manusia, dan kita harus tahu bahwa ternyata kita memiliki motivasi itu. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu ternyata bersifat motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar. Terima kasih. Jadi motivasi ini bagian dari motivasi yang berasal dari luar, keinginan untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau perlu kita usahakan tidak dihukum. Saya juga biasa kalau terlambat sebenarnya mungkin tidak dihukum seperti peserta didik, tapi saya mengusahakan kalaupun terlambat ya saya usahakan tidak terlambat lagi supaya tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapat teguran dari atasan. Itu adalah motivasi ekstrinsik.
untuk mendapatkan imbalan. Saya melakukan ini supaya untuk mendapatkan imbalan dari Bapak Guru, dari Ibu Pimpinan, atau dari teman-teman. Saya melakukan ini untuk agar mendapat penghargaan dari orang lain. Itulah semua adalah bagian dari motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar. Sedangkan motivasi perilaku manusia yang disebut motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu yang berasal dari dalam, keyakinan mereka sendiri untuk menghargai dirinya dulu sendiri dan dengan nilai yang mereka percayai. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mari kita baca sama-sama. Ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya Bapak Ibu, jadi ternyata motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Itu tindakan yang paling rendah. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jangan sampai kalau saya lakukan ini, saya akan begini atau takut dihukum. Itulah dia yang dimaksud. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas. Jadi kalau tadi itu tingkat paling terendah tindakan motivasi perilaku manusia, ini di atas satu tingkat lagi. Di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Itu motivasi yang satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama tadi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang paling di atas dari dua motivasi yang tadi kita sudah bahas, dilihat bersama, yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini. Jadi dia berpikir dulu, kira-kira kalau saya melakukan ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Tidakkah saya akan menjadi orang seperti ini kalau saya melakukan itu. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat intrinsik bukan ekstrinsik. Ya Pak Joni ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Kita lihat di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol yang pernah pasti kita lakukan. Ada yang bagian di sana. Tadi ada yang mengatakan hukuman dalam disiplin positif. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol. Apakah kita pernah di posisi ini Bapak Ibu? Pernah? Pernah. Saya juga pernah. Penghukum. Ya, Bapak Ibu, apakah kita pernah di posisi kontrol pembuat anak merasa bersalah? Ya, betul, saya juga. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah pernah Bapak Ibu di posisi sebagai teman terhadap peserta didik kita? Pernah. Ya, saya juga biasa memposisikan diri sebagai teman mereka, tetapi tetap menjaga
apa ya, menjaga jarak agar mereka tetap menghargai kita ya. Kemudian Bapak Ibu pernah di posisi ini memantau, oke, kerja tugas saya memantau kalian. Saya kira itu juga sering kita lakukan ya. Nah selanjutnya posisi ini, apakah kita sudah pernah melakukan posisi ini? Manajer? Ya, mungkin ada beberapa yang sudah melakukan dan akan kita lihat satu persatu pengertian dari 5 posisi kontrol ini. Kita lihat posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Oh, saya dulu paling sering memberikan hukuman ke anak kalau mereka melakukan kesalahan, disuruh berdiri di depan, angkat kaki, pasang tangan di telinga. Posisi penghukum. Kemudian, kemungkinan murid akan menjadi sakit hati, marah, dan pendendam ketika kita memberikan hukuman. Nah, kemudian kata-kata yang mungkin saja bisa keluar dari mulut kita ketika kita di posisi menghukum adalah patuhi aturan atau awas. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah kamu selalu saja salah. Kemudian yang kedua, selalu dan pasti selalu kamu yang terlambat. Itu selalu contoh-contoh kata yang kita torehkan, ucapkan kepada anak kita yang selalu melakukan pelanggaran. Nah, guru selalu percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya guru ini menghukum anak itu. Itu 5 posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Guru membuat muridnya merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya bersuara lembut, namun membuat orang merasa tidak bersalah, merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi sebenarnya suaranya tidak keras-keras seperti menghukum tadi, tetapi membuat orang itu betul-betul merasa bersalah. Suaranya lembut tapi kata-katanya itu sangat menusuk lagi gitu. Sehingga kata-kata yang muncul biasanya itu adalah misalnya begini: Bapak sangat kecewa sekali dengan Pak Joni. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Pak Joni, bahwa kamu harus begitu. Sudah ketiga kalinya. Sudah 3 hari berturut-turut saya menegur kamu. Seperti itu. Kalem atau halus cara membawakannya, menegurnya, tetapi betul-betul menusuk hati anak. Kemudian kata-katanya selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Emang tuh betul ke? Nah tadi teman-teman sestek bagaimana kau? Atau mungkin kita biasa memposisikan begini. Coba kalau orang tuamu yang kamu kasih begini, itu adalah posisi kontrol membuat anak merasa bersalah. Akibatnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah, betul ya? Karena mengecewakan gurunya, memiliki penilaian buruk tentang dirinya, dan merasa diri tidak berharga. Itulah kalau kita membuat posisi kontrol yang merasa bersalah. Saya juga biasa sering melakukan ini Bapak Ibu. Iya, dulu saya sering melakukan itu. Sekarang tidak. Iya, inilah yang mau kita, semoga kita ke depan tidak begitu ya. Iya. Kenapa tidak mau bergeser? Maaf Bapak Ibu. Ya, kita posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru tidak akan menyakiti murid tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kata-katanya biasanya seperti ini: ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi maksudnya kita menegur anak ini dengan baik. Coba lakukan demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Anak-anak diajak karena Pak gurunya sering membantunya mengerjakan tugas, memberikan arahan, sehingga anak-anak juga termotivasi untuk itu. Kata-kata lagi, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti
Bu, bantu bereskan. Biasanya begitu ya. Kita memposisikan sebagai teman. Kemudian akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau kita memposisikan sebagai teman, yaitu hubungan baik akan terjalin. Oke, antara murid dan guru. Murid akan bertanggung jawab. Murid akan bergantung pada guru sehingga tidak bisa mandiri. Murid akan melakukan sesuatu hanya untuk guru tertentu. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Kata-kata peraturan dapat apa yang telah kamu lakukan. Misalnya, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Kemudian ciri-ciri pemantau ini mungkin ada di antara Bapak Ibu. Dia atau guru mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Kalau kita melakukan posisi kontrol pemantau ini, akibatnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan. Yang kedua, guru tidak akan marah, emosi, tetapi membuat tidak nyaman. Murid harus menerima konsekuensi dari peraturan yang dilanggar. Itu adalah ciri-ciri guru dengan posisi pemantau. Maaf, warnanya tidak baik, kurang kontras. Kemudian posisi yang kontrol yang kelima sebagai guru yaitu manajer atau manajer. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Guru sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Murid diajar untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Pada posisi ini yang menjadi penekanan bukan pada konsekuensi, namun kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, Bapak Ibu, saya sangat tahu di antara Bapak Ibu sudah banyak melakukan posisi manajer, terutama Bapak guru BK. Saya sempat pernah di ruangan perpustakaan mengajar, itu beliau telah melakukan posisi kontrol dengan metode manajer. Jadi tidak langsung memberi hukuman, tetapi ini dia yang dilakukan. Manajer, kata-kata seorang manajer akan mengatakan seperti ini. Apa yang kita yakini? Coba kita kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya karena dia telah melanggar keyakinan kelas? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, dan kata-kata selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu posisi seorang manajer dalam mendampingi, membina, menuntun muridnya. Nah, tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang yang pada dunia. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kita hanya membimbing, mengatur dirinya. Bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Manajer, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah manajer. Ingat itu Bapak Ibu, posisi manajer. Pada posisi manajer, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ternyata yang diharapkan sebagai pendidik itu adalah posisi kontrol manajer. Kita kurangi posisi menghukum, merasa bersalah, kemudian pemantau atau teman. Kita lebih pada guru sebagai menggunakan posisi kontrol manajer. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru.
ada kasus siswa tidak memakai atribut pada upacara bendera ini. Bapak Ibu, sangat menarik karena kita sering lakukan ini. Bahkan kita buat barisan khusus bagi mereka yang tidak lengkap atributnya, kaos kakinya tidak sesuai, tidak menggunakan dasi. Penghukum, kalau penghukum ini ya, tipe guru yang penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam. Contoh hukumannya. Kalau dia membuat merasa bersalah, guru yang selalu dengan cara membantu merasa bersalah, maka dia akan bertanya, berapa kali ibu harus kasih tahu kamu? Berapa kali saya harus kasih tahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Itu ya. Kalau dia guru yang selalu membuat muridnya merasa bersalah. Kemudian kalau dia sebagai guru, sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Saya juga biasa memposisikan diri sebagai teman di situ. Kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya. Konsekuensinya kan, setelah upacara kamu pergi ke koperasi, kalau kita di sini pergi ke kantin, membelinya dan jangan diulangi lagi. Tetapi kalau lihat posisi manajer, kalau dia di posisi manajer, dia akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu pertanyaan seorang guru yang mempunyai posisi kontrol manajer. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah sekarang termasuk posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu? Ataukah kita, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ataukah kita di bagian patuhi aturan, awas kalau tidak? Ataukah kita ayolah lakukan demi ibu ya? Ataukah kita di bagian mana? Kalau Bapak Ibu sekarang, kalau kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu mau di mana? Posisi kontrol apa kira-kira? Mau mencoba di posisi kontrol apa ke depan? Manajer. Bapak Ibu yang lain? Sama Pak. Oh ya, oke. Posisi manajer ya, kita ke depan akan mengusahakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, baik Bapak Ibu, tadi dalam posisi kontrol di bagian manajer ada saya mengungkit sedikit tentang keyakinan kelas. Dia telah melanggar keyakinan kelas. Sekadar informasi, saya sempat masuk dalam kelas-kelas yang saya ajar dan saya lakukan praktek di situ. Sudah ada beberapa kelas yang mempunyai keyakinan kelas di 72 ya, sempat saya masuki semua kelas 7, kemudian di 82, kemudian masih ada di beberapa kelas yang lain. Pengertian dari keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif, salah satu yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan kelas atau di sekolah. Cara membuatnya bagaimana Bapak Ibu? Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Tadi Bapak Ibu ada berapa nilai kebajikan yang kita sudah lihat bersama? Ada 3 poin ya. Ada 3. Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya wali kelas, tetapi di mana Bapak Ibu diberi kepercayaan untuk mengelola misalnya lab TIK, lab IPA atau lab lainnya, kita bisa membuat keyakinan kelas. Tujuannya adalah mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak-anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas, apa saja yang mereka inginkan, serta meluangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka, secara demokratis. Mewujudkan disiplin positif kepada anak, menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa ada tekanan. Membentuk karakter yang positif pada anak melalui kebiasaan-kebiasaan positif
serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru dan murid. Kemudian menumbuhkan adanya semangat belajar kepada murid. Ciri-ciri keyakinan kelas, mari kita baca sama-sama, yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dari konkret, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, disusun bersama semua warga kelas, dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Itulah ciri keyakinan kelas. Kemudian cara membuatnya, silakan Bapak Ibu lihat sendiri tahap-tahapannya. Dimulai dari pertama, siswa menulis keyakinan yang ingin mereka inginkan. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang sangat penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Dampak dari penerapan aksi nyata keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, akan terjadi sebuah komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa. Hal ini dapat menjadi pengalaman baru bagi para siswa, khususnya di dalam kelas, mengenai kelas impian yang selama ini mereka harapkan. Terlihat dan terasa adanya motivasi belajar dari siswa yang meningkat sesudah mereka diajak dalam berdiskusi terkait dengan hal-hal positif untuk dapat membangun budaya serta disiplin positif. Siswa dapat mengenal jika konsekuensinya bukanlah pada hukuman, namun akibat dari adanya tindakan yang tidak tepat dan telah pembelajaran yang berpihak pada murid tercipta dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan secara sadar dan terstruktur. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu lihat. Ini siswa menyusun apa keinginan mereka yang bisa membuat mereka nyaman dan aman dalam kelas, sehingga mereka mengusulkan buat keyakinan seperti ini. Datang tepat waktu, mengikuti upacara bendera dan apel pagi, memakai seragam sesuai jadwal. Ini ide-ide dari siswa yang kita ubah dalam bentuk kalimat-kalimat positif yang bisa mereka sepakati bersama guru dan mereka harus taati dalam kelas. Mengumpulkan HP sebelum pembelajaran, misalnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengikuti ibadah bersama setiap hari Sabtu, menjaga kebersihan kelas dan sekitarnya, menghormati guru dan teman, membantu teman yang mengalami kesulitan, dan membiasakan 5S. Itu contoh keyakinan kelas. Kemudian berikutnya disiplin positif yang berikutnya segitiga restitusi. Ini bagian yang terakhir. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lihat ada segitiga di sana. Kita lihat dari yang pertama dulu, menstabilkan identitas, kemudian menvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itulah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas artinya bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Kemudian anak tersebut mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Menstabilkan identitas. Kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mari kita lihat sama-sama dari atas. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi ini sebenarnya kita stabilkan dulu anak itu yang telah melakukan kesalahan dengan contoh-contoh kata-kata seperti ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan.
Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah contoh kata-kata yang dimana bagian dari restitusi segitiga menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya itu adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Syukur kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contoh-contoh kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan ke anak. Contoh kata-katanya itu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kayak menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan contoh saya melakukan aksi nyata segitiga restitusi ini terhadap salah seorang anak yang kasusnya Silky diambil pekerjaannya oleh Revaldi. Kemudian dia marah-marah dalam kelas dan memberontak. Kemudian akhirnya ada yang melaporkannya kepada gurunya. Sorry, tidak ada audionya. Sebenarnya Iya. Semoga bisa terbuka. Saya vaksinnya tetap-tetapan itu. iya. Saya buka dari sini tadi ya. Tatapan. Ini adalah salah satu contoh. Oh, dia kalau bersambung di sini dia tidak muncul audionya. Sorry. Vaksinnya harusnya apa? Segitiga apa tadi? Segitiga restitusi. Iya. Bukan Ros dan Rusi. Ibu Frans sendiri. Restitusi. Bukan. Dia lebih suka dengan manajer. Ada CCTV Bapak Ibu. Kenapa dia tidak mau terputar? Ibu Frans bisa membeli. Lagi mood dia itu. Iya. Lagi nggak mood kayaknya. Maaf ya. Kipasnya tidak nyala. Ini yang main games nih, kelak-kelakan gayanya. Ini adalah kelas yang sudah terakhir. Mereka sudah menyampaikan apa? Peribahasa. Maaf, audionya tidak terlalu keras. Lumayan. Ya. Dan kemarin kita lihat itu sekitar Bluetooth. Tunggu, kiri. Semoga kita bisa mendengarkan ya. Mari kita simak videonya sama-sama ya. Oh, baik. Yang di skip dari awal.
dia memukul meja. Dikira berapa ya? Disangkanya drum. Paling yang ambil lagi. Di atas perahu jalan. Jadi di sini ibu menyampaikan ke muridnya bahwa dia bersyukur bahwa Silky tidak melakukan hal yang lebih buruk dari yang dia lakukan dengan memukul meja, misalnya memukul langsung anaknya, tetapi dia masih memukul. Ada bentuk pelampiasan lain yang masih bisa ditoleransi. Itulah yang disebut restitusi. Adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang dilakukan kepada murid yang melakukan kesalahan. Baik, demikianlah yang saya sampaikan. Video tadi menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, harapannya bahwa kita bisa memahami apa yang telah saya bagikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya membagikan apa yang saya telah peroleh dari pendidikan guru penggerak ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diminta materi ini jika ada yang membutuhkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Terima kasih. Materinya bisa Oh, materinya